Dan ini menjadi perhatian kita semua tentunya. Berikut ini kami menyampaikan taktik licik kaum Pahlawi itu. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara Pahlawi, tentunya tidak lepas dari trik-trik licik, kan gitu tuh. Talabusnya itu sangat luar biasa, terus pembelokan sejarahnya ya mengerikan juga. Terus mereka terstruktur dan tersistem karena punya organisasi, kan gitu. Dan ini menjadi perhatian kita semua tentunya. Berikut ini kami menyampaikan taktik licik kaum Pahlawi itu. Yang pertama adalah Pahlawi yang didatangkan kaum penjajah Belanda itu mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ubaidillah atau Abdullah bin Sayyid Ahmad bin Isa, kan gitu. Itu pengakuan mereka dan mereka itu sepakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Wali Songo yang menyebar Islam di Indonesia itu dipahlawikan terlebih dahulu dengan merubah manuskrip-manuskripnya. Sunan Gunung Jati sudah dipahlawikan, tapi alhamdulillah sudah diluruskan kembali. Sunan Giri, Sunan yang lainnya, dan bahkan seumpama kita ziarah ke makam-makam para Wali Songo itu banyak di kanan kiri makom itu nama-nama Habib. Ini bukan isapan jempol, ini fakta. Memang salah satu progres mereka itu membahagiakan Wali Songo. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, terus di framing dengan berbagai cara supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu Pahlawi. Melalui Abdul Malik Asmat Khan, terus ke Ubaidillah. Ternyata Abdul Malik Asmat Khan di India itu fiktif, belaka alias hoax. Setelah ditelusuri, ternyata Abdul Malik Asmat Khan itu atau Asmat Khan itu kan berasal dari India, itu fiktif. Wah, framing terus bahwa Wali Songo ini termasuk keluarga Pahlawi dari Ubaidillah ini, Abdul Malik Asmat Khan inilah, kan gitu tuh. Keempat, setelah orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu Pahlawi dan ini hampir berhasil ya, maka mereka merasa dan mengaku yang mengislamkan di Nusantara itu kaum mereka Pahlawi. Pada saat yang pertama sudah diterapkan, yang kedua, terus yang ketiga, yang keempat, orang Indonesia sudah percaya bahwa Wali Songo itu dzurriyyah atau masih keturunan Pahlawi. Dan kita semua kan sejarah mencatat sekarang masih banyak saksi hidup bahwa Wali Songo lah yang menyebar Islam di tanah Jawa, kan gitu toh. Makanya mereka pede, kalau tidak ada kami para Habib, kalian masih menyembah batu dan kayu, kan gitu toh. Nah itu salah satu framing mereka, kan gitu toh. Maka timbul perkataan, kalau kakek kami kaum Pahlawi tidak ke Nusantara, niscaya kamu masih menyembah pohon, menyembah batu, kan begitu. Kelima, kalau 4 poin di atas sudah berhasil, tinggal terus digencarkan. Yang mengislamkan Nusantara itu Pahlawi, yang dzurriyyat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya 2 keunggulan. Satu sisi mengaku cucu Nabi, yang kedua berjasa mengislamkan Nusantara. Ngeri kan? Dan hari ini betul-betul terjadi. Sudah dipraktekkan atau sudah diterapkan oleh mereka. Maka mereka merasa paling berjasa di Nusantara daripada suku manapun, sehingga sampai tercetus
kami Ba'alawi itu majikan kamu pribumi. Nah, keenam, supaya kemuliaan sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dimonopoli hanya oleh kaum Ba'alawi, tidak untuk zuriyah lainnya atau wali songo, maka keluar pernyataan wali songo memang Ba'alawi dan tentu zuriyah Nabi, namun terputus keturunannya karena hanya diturunkan oleh anak perempuan saja dan itu tidak sah. Turunan wali songo tidak ada atau tidak sah. Dan ini fakta. Ini fakta sudah ada. Ketujuh, kalau poin keenam berhasil, maka bisa mengklaim yang menyebarkan Islam di Nusantara itu Ba'alawi atau wali songo. Namun turunan wali songo sudah tidak ada. Dan kamilah turunan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Dan kaum kami yang paling berjasa di Indonesia. Kamu pribumi harus tunduk dan patuh kepada kami. Kalau tidak, bisa nyakiti Rasulullah dan tidak mendapat syafaatnya. Sampai keluar doktrin seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 kiai alim. Kalau sudah begini, yakin praktis Indonesia dikuasai Ba'alawi. Upaya Ba'alawisasi di atas nyaris berhasil. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang dengan bangsa Indonesia yang di dalamnya banyak sayyid atau syarif asli. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan keberanian kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk membuka kedok tipu daya kaum Ba'alawi tersebut. Dan goncanglah bumi Nusantara efek keluarnya kajian ilmiah Kiai Imad tentang tidak terkonfirmasinya Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi. Ada yang sangat senang menyambut gembira kajian ilmiah tersebut. Ada yang cuek-cuek saja, entah iya, entah tidak. Ada yang tidak percaya begitu saja, tapi selesai di situ. Ada pula yang sampai marah-marah tidak terima, sampai kontrak orang untuk melawan kajian Kiai Imad tersebut, sampai melalang buana ke berbagai negeri untuk mencari kitab nasab, supaya Ba'alawi itu tetap nyambung sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW melalui Ubaidillah bin Sayyid Ahmad, walau akhirnya mentok tidak ketemu hasilnya. Kepanikan kaum Ba'alawi tersebut diperparah lagi dengan munculnya penemuan baru dari ilmu genetika yang mengatakan Ba'alawi itu berhaplogrup G, di mana gen ini adalah gennya Yahudi Askenazi. Karena kalau gennya Sayyid dan Syarif itu berhaplogrup J1, berarti bangsa Arab pun bukan, apalagi zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.